sekarang gini, saya pengen kita agak lebih ngerucut di mana modus kecurangan partai-partai yang menikmati kekuasaan hari ini. Gimana modus mereka? Dan apa sih Bang Ferry ini? Ke saya. Kalau yang curang-curang ke saya ya. Iya, karena udah kelihatan. Enggak, jadi modus kita sebut aja kecurangan. Yeah. Karena begini kan tadi udah ada sejumlah kelemahan dan masalah yang harus dijawab. Artinya kalau dijawab itu kan harusnya direvisi atau dibuat apa? Apa perlu kita minta ombudsman bikin acara? Kenapa saya bilang begitu? Kenapa? Karena ada revisi Undang-Undang ITE. Revisi Undang-Undang ITE karena ada statementnya Presiden, silakan kritik. Ya kan? Statement itu muncul karena di acaranya ombudsman. Jadi kalau ingin revisi undang-undang, IO-nya adalah ombudsman. Disinilah kesalahan advokasi Ninis. Nah, Ninis harusnya ke ombudsman. Ninis lebih sering ke MK. Oke, balik ke poin tadi kita. Curang ya. Ya. Modus kecurangan mereka mempertahankan undang-undang pemilu yang ada, yang existing ini, gimana nih? Karena yang mayoritas pasti untung dengan undang-undang ini. Contoh soal pencalonan presiden saja, itu pasti menguntungkan mayoritas. Karena jumlah suara tadi. Jadi untuk pencalonan kepala daerah juga akan untung mayoritas. Karena sudah sekarang kalau dilihat komposisi kepala-kepala daerah itu kan sudah ditargetkan kelompok-kelompok mayoritas memenangkan di banyak daerah. Jadi pasti diuntungkan. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang sangat beragam. Kalau puncaknya di Mahkamah Konstitusi pun di titik tertentu quote and quote menguntungkan pemerintah. Karena kan mayoritas ada 3 dari DPR, 3 dari pemerintah, sudah 6 gitu ya. Jadi kalau pangkalnya sudah selesai dengan sistem oleh pemerintah, ujungnya di MK, pemerintah juga mendominasi. Jadi semua sudah bisa diatur. Nah, kalau kita sih banyak yang kita sarankan untuk mengubah kecurangan itu. Di ujung dari hulu itu boleh curang, hilirnya Mahkamah Konstitusi harus benar. Nah, salah satu alasan kita kemarin, apapun yang terjadi, ya, kalau MK benar, itu bisa dibenahi di MK. Nah, sayang MK tidak punya hukum acara Mahkamah Konstitusi, sehingga seringkali hakim dalam mengadili pelin-pelan begitu. Ingat kasus Prabowo kan? Kasus Prabowo itu kan kalau pakai... Yang mana yang matiin rokok sembarangan? Bukan, yang pemilu 2019, kalau pakai hukum acara, peraturan Mahkamah Konstitusi, kan tidak boleh perubahan permohonan. Tidak boleh ada perbaikan. Itu di peraturan MK. Karena MK mengadili berdasarkan suasana politik ketika itu, diizinkan. Kalau MK ketuk palu menggagalkan, orang pasti heboh, MK curang nih. Tidak membuka ruang substansial, terpaksa diizinkan, tapi melanggar hukum acara. Mestinya supaya adil, hukum acaranya juga adil. Harus diingat lagi, dulu waktu Pileg, MK menyidangkan tanpa ada sidang pleno, sudah diputuskan. Jadi perkara-perkara itu tiba-tiba ya diputusin aja, tidak ada pembuktian, tidak ada. Tapi sekarang ini tadi yang sekarang ini yang di parlemen antara pemerintah sama parlemen ini seolah-olah main mata lalu barang itu menggantung. Nah ini sampai kapan nih kayak begini? Sampai kalau perubahan itu sesuai dengan semangat konstitusi. Makanya kita pernah ada yang mengusulkan, termasuk studi konstitusi, supaya untuk undang-undang paket politik dan undang-undang penegakan hukum diserahkan naskah akademiknya. Kalau bicara naskah akademik itu terkait dengan kajian dan rancangan undang-undang. Jadi orang-orang sekalian kalau mau bikin undang-undang itu syaratnya satu ada NA, naskah akademik. Naskah akademik itu di dalamnya ada rancangan undang-undang. Di dalam itu ada rancangan undang-undang, tetapi dimulai dengan masalah kajian, terus semangat nilai filosofisnya dan ketentuan yuridis, artinya sejauh ini undang-undangnya, aturannya seperti apa sih, yang kosong di mana, yang mau ditambal di mana, mau ditambahkan lagi di mana, kira-kira begitu ya. Jangan kayak buat undang-undang di mana gitu di negara anta beranta. Rancangan undang-undang. Ini ada yang nulis buku anta beranta banget orang. Rancangan undang-undangnya dulu, baru kaji naskah akademiknya. Nah, terus halamannya salah. Naskah akademik itu
mestinya mengkaji banyak hal ya dalam pemilu kita. Memang problematikanya kajian itu tidak utuh, tapi lebih kepada kepentingan partai politik saja. Kalau bahasa kerennya itu overarching ya. Jadi arsitektur gabungannya. Tapi saya mau nanya sedikit nih, mungkin masyarakat suka bingung, suka dengar pilkada, pilpres. Coba dijelasin paket undang-undang pemilu itu apanya sih? Pilpres, Pileg, DPR, DPD, DPRD, terus ada undang-undang penyelenggara pemilu, yang undang-undang ngatur KPU, Bawaslu, DKPP, ada pilkada, undang-undang pilkada. Nah, cuman yang ini jadi satu, Bang Haris. Di yang Pilpres, DPR, DPD, DPRD, dan penyelenggara pemilu itu jadi satu. Jadi kemarin undang-undang. Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Oh, udah digabung ya? Udah digabung, karena ada putusan MK-nya Effendi Ghazali itu. Lalu ada undang-undang pilkada sendiri, berbeda, dan kita punya undang-undang partai politik. Sama satu lagi ada undang-undang MD3 ya, ada MD2. Rencananya MD2. Itu kalau paketnya. Terus nanti ada bab-bab atau pasal-pasal juga di undang-undang MK. Kan ada kewenangan mengadili kan? Muncul di situ kan? Iya. Jadi DPR itu ingin berencana menggabungkan paket undang-undang pemilu yang berkaitan. Ada problematika dulu bahwa pilkada bukanlah rezim pemilu, tapi oleh MK digabungkan sebagai rezim pemilu, tapi undang-undangnya masih terpisah. Sehingga begitu dipisah ada masalah. Misalnya contoh dulu ada Bawaslu untuk pemilu, tapi Panwaslu untuk pilkada. Nah, ini membingungkan. Begitu masuk pilkada, masa di lembaga yang sama ada yang anggotanya jadi anggota Bawas dan ada yang Panwas. Ini kan membuat undang-undang yang tidak beres sebenarnya, karena tidak terharmonisasi dengan baik. Perdimnya beda waktu itu? Beda. Waktu nyusun. Buat undang-undang lupa undang-undang yang sebelumnya, kurang lebih begitu. Sehingga berantakanlah di ngincer FGD-nya aja, perdimnya di mana, acaranya di puncak apa di mana ya. Untung ada Perludem, gugat ke MK, benar putusannya, ya selamatlah paket undang-undang itu. Nah, ini yang mau digabung supaya nanti tidak ada yang disharmoni satu sama lain, itu kekacauan. Oke, sekarang gini, ini kan kita udah bicara soal politik legislasinya, politik hukumnya. Sekarang gua mau ngajak diskusi dari sisi, kalau dalam hukum tuh apa istilahnya, law and reality, atau sosiologi hukumnya, gitu. Jadi ini kalau dipraktekkan akan seperti apa kita ke depan? Cerita yang serem-serem aja nggak apa-apa. Ya kalau misalnya kita akan seperti apa kalau tidak direvisi ya. Nggak direvisi. Oke, tidak direvisi artinya tetap 5 kotak. 5 kotak tuh yang seperti 2019 ya, DPR, Presiden, DPRD, Provinsi, Kabupaten Kota, DPD. Itu kalau siklus 5 tahun di bulan April 2024. Novembernya ada pilkada seluruh daerah, mulai dari provinsi dan kabupaten kota. November tahun 2024. 2024. Jadi di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Memang bulannya berbeda. Tapi tahapannya kan pasti berhimpitan. Jadi misalnya ini di April pungut hitung nih pemungutan suaranya. Ini baru nyoblos ya. Nyoblosnya. Belum ngomongin kampanyenya ya. Tapi di saat yang sama pencalonan untuk pilkada, penyelenggara pemilunya kan pasti tahapan berhimpitan, bebannya berat sekali. Kita belajar dari pemilu 2019 yang banyak orang meninggal dunia kan. Kan tidak bisa juga disimplifikasi, ya udah nanti cari orang yang sehat-sehat untuk jadi KPPS gitu. Ya belum tentu 2024 orang mau lagi jadi KPPS kalau tidak ada perubahan. Itu kalau yang serem-seremnya gitu ya. Ini terulang lagi tadi pilpresnya kalau syaratnya tetap sama, harus dari pemilu sebelumnya 20% kursi, 25% suara. Ya calonnya kita nggak punya calon alternatif. Ya bisa jadi dia lagi calonnya gitu ya. Hanya ada 2 calon. Ini sekarang kan ada diskusi soal Jokowi 3 periode. Apakah itu logic thinkingnya, meskipun kita secara hati nggak rela mungkin gitu ya? Secara konstitusi juga tidak mungkin. Nah, tapi kan nanti begini, ya kita kan udah terbiasa Undang-Undang BPJS, kesehatan sebagai hak. Begitu di Undang-Undang BPJS, sistem jaminan sosial dia jadi kewajiban. Tadi kedaulatan di tangan rakyat, tapi jadi di tangannya ketua partai. Ketua partai. Nah,
kita udah terbiasa dengan seperti itu. Gue jadi lupa mau nanya apa tadi sebetulnya. 3 periode. Jangan periode diabaikan aja. Nah, 3 periode itu nanti akhirnya dijadiin solusi karena ada kemandekan dari siapa lagi yang mau dimajuin. Situasi ini bisa tercipta situasi itu nggak? Sistem yang ada itu, sistem dari undang-undang pemilu yang ada, bisa nggak tercipta situasi? Ya memang nggak bisa lagi, mesti dia lagi. Ya, itu salahnya berarti ada di partai kalau menurut saya. Artinya partai tidak melakukan kaderisasi, masa sekian lama hidup partai gitu ya, nggak punya kader. Masa kadernya cuma 1 orang itu? Ya gitu. ada sih, tapi kan bingung saya di PDIP, Puan atau Ganjar? Iya, ya kan? Masuk lagi, ya kan? Masih ini yang bagian ini diulang lagi dikit-dikit, ya kan? Iya, dan kalau mau 3 periode kan artinya harus mengubah undang-undang dasar ya Bang Ferry ya. Karena di undang-undang dasar ya 2 periode. Itu harus diubah dulu. Di undang-undang pemilu pasti kalau memang nekat nih dimasukin pasti ya batal lah di Mahkamah Konstitusi. Itu ya tadi akan berat sekali. Jadi calon bakal sangat alternatif nggak bakal mungkin ada ya? Ya sulit. Nah terus kalau semuanya di 2024 semakin jauh lah partai dengan masyarakat. Partai ID kita kan kecil ya. Partai ID itu kedekatan orang sama partai politik di Indonesia tuh kecil. Jadi nggak bisa teridentifikasi tuh Ninis tuh cenderung kemana, Bang Ferry kemana, Bang Haris. Karena ya orang tuh nggak dekat sama partai gitu. Partai itu deketin masyarakat kan kalau mau pemilu. Nah ini sekarang 2020, pemilu lagi baru 2024. Bisa dibilang ya selama 2021, 2022, 2023 partai pasti nggak akan nengok konstituennya. Baru dideketin nanti 2024. Itu biasalah kayak begitu. Nah, artinya kan partai tidak dipaksa untuk bekerja gitu. Jadi ya baru didatengin ya nanti. Kalau misalnya terus kemudian tidak ada perubahan sama sekali, 2024 tetap begitu gitu ya. Nggak diubah lagi diulang lagi 2029. Ya udah 5 tahun sekali partai akan deketin rakyatnya gitu. Semakin kecil lah partai ID. Mungkin ini kata kunci yang cukup imajinatif ya. Bagaimana ngerubah undang-undang pemilu atau paket undang-undang pemilu yang memastikan bahwa sistem pemilu itu menghasilkan para pemimpin eksekutif maupun legislatif yang memang bisa 24 jam secara 5 tahun itu punya kedekatan. Itu mungkin visinya mestinya kayak gitu kan, visinya. Dan itu nggak ada, ya udah kalau perubahannya status quo lah ya. Tapi kalau memang mempertahankan undang-undang pemilu yang ada atau paketnya, ya berarti memang baru tahun ke 2023 baru ada nanti agenda-agenda kedekatan dengan rakyatnya. Kalau memang nggak dirubah, ya paling kan yang datang cuma bendera partai di tengah posko banjir, gitu aja kan. Dan orang tuh kalau saya sih ngelihatnya pemilu itu harusnya kan reward dan punishment ya. Kalau kita nggak suka ya punishmentnya nggak kita pilih lagi, kalau kita suka rewardnya kita pilih lagi. Nah dengan pemilu yang 5 tahun sekali, orang kita kan gampang lupa ya. Misalnya tahun pertama mulai kesel, tahun kedua kesel banget, mau ini harus diganti nih ya, harus nunggu tahun kelima. Nggak ada celah untuk bisa mengkoreksi partai. Nah, tapi kalau misalnya ada pemilu daerah gitu di tengah-tengahnya, ya kita bisa koreksi di pemilu daerah. Jadi sebetulnya itu juga gitu ya, kita mau koreksi partai harus nunggu. Nah, tahun kelima kadang-kadang orang udah lupa, tahun pertama, tahun kedua tuh kita udah pernah kesel sama partai, dipilih lagi gitu. Jadi nggak berjalan mekanisme reward dan punishment itu dari sisi pemilih ya. Kalau gua mau nanya ke Bang Ferry, itu dari sisi sistem punish and reward-nya tadi itu. Jadi kalau dengan sistem pemilu yang digabung 5 tahun sekali, kalau di Amerika kan ada pemilu selang. Jadi presiden 2 tahun kemudian ada pemilu di level Kongres dan parlemennya kan. Jadi begitu dia kesel sama Trump, orang rame-rame boikot Republik gitu. Di Indonesia di antara pemilu presiden biasanya ada 3 periode pilkada kan. Nah biasanya berubah atau konstelasi kalau kecewa sama si rejim penguasa yang di nasional. Yang mau gue tanya begini sebetulnya, dengan misalnya semua numpuk 500 pemilu, termasuk pemilu kada nih, kan jadi ada 500 di 2024. Dari aspek dana, duit. Ini tantangannya apa nih? Ya pasti akan meledak lebih besar ya. Jadi yang punya duit gede, dia bisa mengorganisir. Ya, apalagi begini, di MK itu misalnya di Pilkada kemarin, kalau pakai pasal 158,
kan ada misteri pasal. Jago ya, ingat pasal-pasal akad. Kita ngeri tahu, kali dibohongin kita. Iya, Undang-Undang 10 2016 ya. Itu agak unik karena memberikan batasan untuk orang mempermasalahkan hasil pemilu di MK. Jadi ada batasan masyarakat. Ada ambang batas berdasarkan populasi masyarakat, maka calon yang rasanya dicurangi ya harus punya selisih suara dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan populasi. Artinya begini, kalau mau curang dan punya uang banyak, curanglah securang-curangnya. Dengan begitu selisih suara ketika kemenangan dengan juara kedua jauh sekali. Jadi itu sudah menjelaskan gambaran bahwa kita punya sistem yang buruk. Orang disuruh melakukan kejahatan sejahat-jahatnya supaya menang. Ya. Begitu ada mekanisme bahwa kejahatan yang besar itu bisa didiskualifikasi atau dibatalkan jika terbukti melakukan kejahatan pemilu, kurang lebih quote and quote ya untuk seluruh aspek kecurangan, saya sebut kejahatan terstruktur, sistematis dan masif. Iya. Bagaimana bisa membuktikan masif kalau saksi di Mahkamah Konstitusi itu dibatasi? Bagaimana waktu Pak Prabowo bisa membuktikan ada kecurangan masif kalau dibatasi? Sementara ini masif ada di mana-mana. Masif. Pilkada begitu juga, cuman 4 sampai 5 saksi. Bagaimana membuktikan masifnya? Jadi tidak linear antara apa yang ada dibangun di dalam undang-undang dengan apa yang di MK dan harapan terhadap keadilan, tidak linear sama sekali. Nah, sistem ini kalau dilihat ke bangunan di undang-undang pemilu merata itu keanehan-keanehan. Misalnya bicara pemilu Amerika sebagai rujukan sistem presidensial, kita kan mau memurnikan sistem presidensial. Faktanya di Amerika itu lebih selalu 10 calon presiden. Tidak ada yang pernah 2 di Amerika itu. Rusia saja yang tidak demokratis 5 calon presidennya. Jadi Indonesia jauh dari semangat demokratis di dalam sistem pemilu. Pernah nanya nggak di Rusia? Jangan-jangan orang Rusia lagi ngebahas gimana caranya supaya ke Indonesia supaya memudahkan. Kita itu tidak masuk akal kalau 2. Satu, kita ini negara archipelago, kepulauan. Iya. Kita ini negara dengan ratusan suku, keberagaman di mana-mana. Masa presidennya 2? Itu lagi kan? Calon presidennya 2 kan? Dan masih mau maju lagi. Masa niat lagi untuk maju kan? Iya. Jadi kalau kerangka bangunannya banyak masalah. Contoh tidak linear antara ideologi koalisi partai di pusat dengan di daerah. Mereka begitu bertabrakan di pemilu nasional, tapi di pemilu daerah bercumbu. Iya. Mereka kemudian bilang kurang lebih dalam kampanyenya program kami A, program kami B. Begitu di daerah mereka bergabung. Iya. Artinya apa yang diceritakan di publik secara nasional tidak diejawantahkan di daerah. Nah, ini kan aneh sistemnya seperti ini. Harusnya karena memang partai di daerah jual tiket kan? Betul, karena sekali lagi pencalonan di daerah itu basisnya bukan basis kader partai, tapi kehendak madam atau ketua partai yang berada di pusat. Oke, sekarang kita ngomong yang agak nggak terlalu inilah, kita bicara aspek bisnisnya. Ini bisnis pemilu. Kesian, makanya gue bilang kesian di Perludem. Perludem sangat idealis. Nggak ada yang di luar orang lagi jadi IO semua kan, IO kampanye, ngasih paket dari mulai mulai branding sampai MK. Paketnya gitu kan biasa kan? Nah itu biasanya di lapangan gimana sih paket-paketnya itu, pemain-pemain di sekitar itu Tadi kan di level resminya, pemain di level resmi. Sekarang pemain di level setengah resmi yang menggodok. Ini kan tim sukses. Ya, bilangnya tim ses lah, tim sukses. Tapi ini sebenarnya kan orang-orang yang bekerja di luar teks prosedur. Nah itu temuan-temuannya gimana tuh? Iya, kita nggak pernah bisa sulit sekali untuk bisa menjangkau yang bayangan tadi ya. Misalnya kayak kampanye di medsos, Bang Haris. Buzzer. Di media sosial itu pendekatan dari sisi regulasinya hanya membatasi jumlah akun. Jadi misalnya jumlah akun yang didaftarkan 20, 30, terus dibatasi waktunya kalau mau iklan, kalau pilkada kemarin 14 hari sebelum masa tenang. Nah, sementara masalahnya kan tidak di jumlah akun dan kapan dia berkampanye, ada akun-akun bayangannya gitu ya.
Terus kita nggak pernah tahu dana untuk bayarin akun-akun bayangan ini berapa sih, nggak transparan juga kan dari laporan dana kampanye. Kita nggak kelihatan karena laporan dana kampanye kan boleh dibilang formalitas, gelondongan gitu ya. Kalau ada jasa 1 juta kita nggak tahu jasa 1 juta tuh apa. Nah, kita nggak punya ya, karena ini jadi apa ya, ruang apa ya, karena kalau di medsos kan misalnya ini 30 akun terus ada yang ditutup 1 kan pasti akan muncul 1000 akun yang lainnya gitu. Nah, kita nggak. Dan dari sisi pengawasan tadi, Bawaslu ini kan kita punya Bawaslu sebetulnya, Badan Pengawas Pemilu. Bang Ferry bisa sampaikan nanti kewenangannya luas sekali, mulai dari legislasinya ada, peran legislasinya ada, peran eksekusinya ada, peran yudikasinya ada, banyak kewenangan dia, mulai dari ngawasin politik uang, daftar pemilih dan sebagainya. Bawaslu sendiri nggak punya instrumen nih ngawasin di media sosial nggak kayak jalan, apa, nggak jalan gitu. Ya gimana mereka bisa apa ya? Sebetulnya kalau mau di undang-undang pilkada kan misalnya disebut kampanye nggak boleh fitnah, sara dan sebagainya. Nah tapi itu apa ya? Terkadang penyelenggara pemilu memaknainya itu kampanye konvensional gitu, tapi nggak pernah mau menggunakan pasal itu untuk yang di medsos. Padahal kan selain sama. pasal, teknologinya juga sebetulnya ada kan? Iya, Bawaslu kan punya aplikasi lah dia untuk melaporkan itu kan, melaporkan misalnya. Tapi juga ya nggak jalan juga, nggak maksimal. Atau misalnya Bawaslu punya MOU dengan platform medsos. Nah ini platform medsos kan juga harus jadi apa ya, kita harus deketin juga, masa di medsos ya dibiarkan gitu. Komitmen medsos apa nih supaya tidak terjadi misalnya polarisasi di media sosial. Sebetulnya sih mereka dulu, saya pernah ngobrol sama Facebook misalnya, sama Twitter, pernah ikut di konferensi internasional, cerita soal bagaimana isu SARA dipakai di pemilu gitu. Mereka sediain. Tapi memang mereka bilang ya pihak dari kaliannya itu yang representatif siapa, yang mesti bawa polanya seperti apa, karena mereka mesti tuangkan itu ke dalam algoritmanya mereka sendiri. Oke, terakhir begini, sekarang situasi kayak gini gimana ngadepinnya buat orang-orang yang mencintai keadilan seperti itu ini? Sebenarnya kalau kita sepakat untuk saling percaya sesama publik, kita akan bisa mengontrol partai. Misalnya kita akan bertanya soal sistem-sistem yang janggal. Kenapa misalnya contoh, kenapa kita yang memilih kok yang memberhentikannya ketua partai? Mestinya ada sistem untuk memberhentikan ala kita pemilih. Dengan kata lain, emang masyarakat dibodoh-bodohin ya? Iya kan? Kurang lebih. Dipakai suruh milih, begitu udah kepilih, yang ngontrol, yang ngambil keuntungan. Ketua partai, kalau dia yang punya kekuatan untuk memecat, tentu saja orang yang bekerja akan patuh. Iya. Karena di situ tuh yang mecat kita. Jadi ini agak aneh sistem ini. Atau minimal ada mekanisme di internal partai yang tidak berkutat kepada ketua. Misalnya lagi ada sistem bahwa untuk kenal publik luas itu tidak membutuhkan alat peraga kampanye. Yang dibutuhkan adalah calon, kata Ninis tadi, supaya dekat dengan pemilihnya. Ya sudah, hapusin alat peraga kampanye, tidak ada. Jadi tidak ada orang yang berpikir untuk terjun politik kalau ada uang banyak, buat alat peraga kampanye besar-besar. Supaya semua kenal dengan dia hanya dari alat peraga kampanye. Tapi orang harus membangun dia berkenalan dengan konstituennya sedari awal dia bekerja di sana. Makanya ketika banjir kita nggak ngelihat ada calon-calon atau partai yang bekerja buat mie besar-besar, calon datang ke rakyat terus tuangin ke mangkuknya. Polisi sama Pemdanya. Betul. Coba bayangin 2 tahun sebelum pemilu udah berdatangan itu lomba-lomba. Jadi ada sistem yang menurut saya tidak sesuai dengan semangat mendaulatkan rakyat. Maka rakyat harus kompak, harus membangun sistemnya sendiri. Kalau di Amerika contoh Bang Haris, kalau presidennya sudah republik, ini senatnya kita upayakan. Mau tidak mau mereka menggagas sendiri supaya demokrat begitu ya. Atau sebaliknya. Jadi supaya balance. Jadi ada keseimbangan dan minimal mereka bisa menyalurkan aspirasi kepada oposisi. Kita tidak fair dengan oposisi. Kan maunya serentak itu salah satunya koalisi itu akan tetap. Jadi begitu pemilu legislatif dan presiden tetap, koalisinya tetap. Begitu selesai pemilihan tetap lagi. Kita setelah diserentakin gitu lagi.
Begitu selesai pemilu presiden, pisah ranjang lagi, gabung ke orang yang paling diuntungkan. Nah, ini yang harus dikritik di dalam sistem, agar kemudian sistem itu ya begitu harus tetap, supaya mereka betul-betul bekerja untuk publik. Sekarang kita mau ngadu siapa kalau pemerintahannya bermasalah? Toh partai ragu, mereka ini oposisi atau bukan? Iya. Kalaupun oposisi, mereka terlalu kecil sehingga dilindas begitu mudah. Jadi kita harus sama-sama kompak ngawasin. Makanya kita harus kompak bilang undang-undang pemilu yang fair itu harus terjadi. Kalau mau fair, bukan DPR yang membuat undang-undang pemilunya, harus penyelenggara dan publik. Lalu nanti DPR dan pemerintah confirm aja, ya atau tidak. Baru pertarungan akan fair di sana. Oke, makasih ya. Sama-sama. Kita akan diskusi lagi setelah saya tutup. Orang-orang sekalian, niat awal diskusi ini soal kenapa RUU Pemilu atau bagaimana RUU Pemilu ini dibahas. Dan ternyata sebetulnya sejak awal sudah dijawab sama Ninis bahwa RUU Pemilu itu dibuat menggantung, tidak ditarik untuk dibatalkan dalam pembahasan, dibiarkan tapi tidak dibahas juga di parlemen atau di DPR. Ternyata kenapa ini dibiarkan menggantung? Karena memang undang-undang pemilu yang ada atau paket undang-undang pemilu yang ada, dia menyediakan sebuah kenikmatan besar buat penguasa-penguasa hari ini yang maju menjadi penguasa lewat jalur politik yang formal atau yang resmi. Nah, sepertinya ini tidak akan berubah dan tetap akan digunakan di pemilu 2024. Dan pemilu 2024 itu adalah momentum di mana pemilu nasional bukan hanya pilpres, lalu pileg atau pemilihan kepala perwakilan DPD, tetapi juga kepala-kepala daerah. Jadi kalau di total berbasis wilayah di Indonesia itu bakal ada lebih dari 500 agenda pencoblosan serentak. 500 itu serentak. Bingungnya seperti apa? Kalau Anda wartawan aja bingung kan mau beritain yang mana lebih dahulu. Nah, dari sisi penganggaran uangnya itu hanya orang atau pihak yang punya kekuatan besar yang bisa nanti meraih keuntungan dengan mobilisasi paket-paket besar tadi itu. Makanya jangan bingung dan jangan heran, meskipun Anda patut kecewa dan melawan bahkan, kalau misalnya hari ini banyak orang berlomba-lomba cari duit, terutama mereka yang berbisnis di sekitar penguasa-penguasa itu. Karena mereka yang nanti menguasai uang, begitu harinya tiba, the judgment day, ya kan, pada tahun 2023, mereka nanti akan bisa menyusun platform besar bagaimana bertarung di 2024. Dan dari semua yang saya omongin tadi ini, mungkin nggak benar, tapi dugaan saya, hanya ada kelompok kecil yang didukung oleh duit besar untuk bisa bertahan. Jadi ruang untuk memilih yang alternatif, yang lebih adaptif dengan masyarakat, yang lebih representatif buat permasalahan masyarakat, itu nanti pertanyaan besar. Masih ada nggak ruang untuk melawan? Ada. Jangan ikutin undang-undang pemilu, jangan mau jadi bebek, tapi Anda yang harus menyusun. Pesan saya nih yang saya nggak suka, kalau ada lembaga survei datang ke tempat Anda, bawa daftar nama, jangan diladenin. Isi bohong aja. Mohon maaf sama lembaga survei, sebagian teman-teman kita. Kenapa? Karena mereka bawa nama-nama yang sudah ditulis. Barangkali di otak Anda pengen milih Ferry Amsari, ya kan? Warna jasnya udah cocok, ya kan? Nah, jadi jangan kejebak dengan nama-nama yang sudah ditulis. Nah, jadi kalau suka lihat berita tuh ada survei, ini lebih tinggi, Anies tinggi, ya kan, siapa lagi, Ganjar Pranowo lebih tinggi badannya maksudnya, ya kan? Nah, itu adalah hasil dari nama-nama yang sudah disodorkan oleh lembaga survei. Itu bukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu misalnya, menurut kamu siapa yang cocok jadi asisten 3, pembantu 5, wakil presiden, nah misalnya gitu. Nah, tiba-tiba kamu bilang Pak Ijo, nah itu boleh, kira-kira begitu. Tapi kalau yang sudah ajak, itu jebakan Batman. Itu adalah sebagian kecil dari orkestra pemilu ini.
Capek emang ngomongin pemilu, tapi jebakannya lebih melelahkan buat kehidupan kita setiap 5 tahun. Kita akan ngehantam lagi di waktu yang lain, di topik-topik yang lain, tapi nanti kayaknya topik-topik ini bakal ketemu lagi, bakal diskusi lagi. Jangan lupa buka perludem.org dan juga pusako.org.id. Sebagian bahannya berbahasa Minang. Sampai ketemu lagi. Kasih saya kesempatan untuk lebih serius dengan akun YouTube Haris Azhar Channel. Komunitas Cendol Production membantu saya untuk memproduksi, ya kan? Supaya tiap 2 hari bisa ada video baru. Saya tidak akan respon setiap saat komentar yang ada di setiap video, tapi saya akan banyak belajar dan tetap mencoba merespon pada kurun waktu tertentu semua komentar-komentar yang muncul di tiap video. Jadi jangan takut untuk berkomentar, karena itu milik kita untuk saling bertukar informasi dan saling mengapresiasi.